Lingkungan bersih, tambah income gitu ya, luar biasa sekali. Assalamualaikum Nusantara Parekraf. Sekarang Kak Ros berada di Kota Payakumbuh, tepatnya di Padang Tinggi Piliang, Payakumbuh Barat. Nah, sekarang Kak Ros bersama Ibu Rahmaneida yang merupakan pemilik dari bank sampah yang ada di Payakumbuh Barat ini, yang mana di sini banyak terdapat kerajinan-kerajinan daur ulang yang bahannya dari sampah yang sudah tidak terpakai, namun di sini menjadi sesuatu yang berharga dan sesuatu yang sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan sehari-hari. Baik Ibu, mungkin Nusantara Parekraf penasaran bagaimana sih awal Ibu memulai untuk suatu usaha seperti ini, Bu? Makasih. Kami dari ibu-ibu PKK sebenarnya sudah dari 2016 sudah melaksanakan perkumpulan-perkumpulan. Jadi kami bikin ini kerajinan-kerajinan yang dirasa bermanfaat bagi kita semua, yaitu tas belanja, tempat pensil dan lain sebagainya, itu dibikin sama ibu-ibu ini. Jadi waktu itu kami sudah membuat ini terkendala dengan bahan bakunya. Bahan bakunya sebenarnya banyak, tetapi karena tidak terkelola dengan baik, jadi tidak bisa terkumpul. Jadi bahan baku itu di rumah-rumah masing-masing pasti ada, seperti tempat minyak, kemasan dari sabun, kemasan dari sampo, dan kemasan daripada ini kopi-kopi. Jadi banyak, tetapi karena tidak ada pengelolaannya, ini dibuang aja begitu. Jadi pada tahun 2018 kami dirikanlah bank sampah ini. Kami dirikan bank sampah. Jadi baru disosialisasikan kepada ibu-ibu bahwa yang biasanya begitu dibuang itu bisa dibeli, dibeli di sini. Jadi kami membeli bungkus minyak itu 3.000 sekilo per kilo. Jadi kalau saset-saset minuman itu 3.000 per on. Per on, ya, satu on, karena itu kan tipis. Nah, jadi itu. Jadi alhamdulillah karena ini mendatangkan duit, maklumlah kita ibu-ibu ini kalau disebut duit kan butuh ya Bu ya. Ya. Jadi barulah bisa terkumpul seperti itu. Dan juga kami berpikir kan cuma itu, pada awalnya cuma itu. Kemudian akhirnya sampah-sampah yang tidak bisa dikelola, bikin kerajinan, dibikin apa? Nah, jadi kami juga ini bikin namanya eco-brick. Eco-brick ini diisi dengan sampah-sampah yang tidak bisa diolah menjadi kerajinan. Seperti bungkus ini bonbon, bungkus supermi, indomie, plastik-plastik yang tidak bisa dipakai. Yang ini adalah plastik yang sangat mengganggu di TPA. Kalau di TPA ini sangat mengganggu. Jadi ini juga kami beli kepada ibu-ibu satu botol ini plastik sudah masuk botol 500 rupiah. 500 per botolnya gitu ya? 500 per botolnya. Ini ditimbang dulu nggak Bu? Iya, ditimbang gitu ya? Kalau 250 gram, 250 gram. Kalau kurang dari 250 gram, jadi harganya juga dikurangi per 500 rupiah per 250 gram. Nah, ini sampah seperti ini kenapa tidak bisa daur ulang gitu? Ini kan cuma
sampah kecil-kecil. Sampah kecil. Berbahan tipis begitu. Iya, berbahan tipis, kecil dan berbahan tipis, nggak bisa dijahit, nggak bisa, dianyam juga nggak bisa. Jadi dimasukkan ke sini dan kami bikin kursi, bisa bikin ini untuk di taman, jadi untuk pagar-pagar taman. Ya, luar biasa. Yang pasti sampah yang tidak semua sampah yang bisa didaur ulang ya Bu. Mungkin ada kriterianya. Seperti yang kita lihat di sini, untuk menjadi sebuah tas itu butuh sampah yang bahannya agak tebal, bisa dijahit atau dianyam begitu ya Bu ya. Tapi bukan berarti sampah-sampah yang tidak bisa diolah itu terbuang begitu saja ya Bu ya. Bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Nah, seperti barusan yang dibilang Ibu Rahmanida, bisa untuk hiasan taman, bisa juga untuk nanti dijadikan kursi seperti yang kita duduki ini, juga di dalamnya ada sampah-sampah begitu ya Bu ya. Luar biasa. Nah, terus Bu, untuk pengerjaan satu tas seperti ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama itu Bu? Biasanya saya kasih target sama ibu-ibu ini, kan dibawanya pulang. 1 minggu itu bisa dia 30 atau 20 bisa siap. Tapi kan kerjanya nggak itu aja. Iya. Kerja sampingan bagi ibu-ibu. Tapi kalau dikerjakan 1 hari itu bisa sudah 1 itu kan. Kalau memang fokus untuk pengerjaan itu ya Bu ya? Kalau fokus untuk pengerjaan mungkin bisa 5. Bisa 5 1 hari ya Bu ya? Nah, jahit untuk lurus-lurus aja. Oke. Tapi kan butuh ini juga ya Bu, butuh skill menjahit juga ya. Nah, apakah pekerja yang ada di sini itu diberikan semacam pelatihan dulu untuk menjahit, kemudian untuk menata-nata, memola atau bagaimana begitu Bu? Iya, dikasih dulu pengetahuannya. Ini kita mau polanya gimana, ini kan polanya yang dibagi-bagi berapa, jadi agar mereknya itu tidak begitu jelas gitu. Jadi dulu kami tidak memola, jadi mereknya di apa aja, jadi juga konsumen protes, dia nggak mau dibaca-baca orang. Mesti dipotong-potong gitu. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Ini yang nama Sari ini boleh make juga nih Bu ya. Udah ada namanya, nggak perlu dinilai. Luar biasa sekali. Nah, untuk instruktur yang memberikan pelatihan itu apakah dari Ibu sendiri atau didatangkan dari luar begitu Bu? Baru dari saya sendiri. Oh, Ibu berarti memang memiliki skill jahit-menjahit ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, ini bank sampahnya bank sampah Liberty. Limbah bersih, lingkungan bersih, tambah income gitu ya, luar biasa sekali. Nah, memang di sini ibu-ibu merasakan income-nya bertambah dengan pengelolaan sampah yang tidak berguna di sampah rumah tangga begitu ya Bu ya. Sampah rumah tangga. Oke. Nah, luar biasa sekali Dunsana membeli pakai duit, membuangnya juga dapat duit ya Bu ya. Karena di masa sampah ini setiap sampah-sampah itu dihargai per kilonya sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh pekerja yang ada di sini. Nah, sejauh ini untuk pemasaran produk-produknya itu sudah kemana aja nih Bu? Di samping juga kami ada tamu-tamu untuk pemasaran produk ini juga melalui online, karena udah 3 tahun ini kami dibina oleh UNAN. Jadi ada kegiatan dosen dari UNAN, jadi juga dibikinkan Instagram, dibikinkan Facebook, jadi dari media sosial ya Bu ya? Media sosial. Kemarin ibu-ibunya dilatih untuk bagaimana buat fotonya dan lain sebagainya, jadi melalui online. Dan juga dipasarkan, kami kerjasama dengan bank sampah yang ada di sini juga, karena mungkin saya sendiri karena udah umur ya Bu, karena umur, ada juga bank sampah
kami kerjasama dengan Bank Sampah Peduli yang Yeah. orangnya masih muda dan energik. Jadi dialah Di sini banyak juga ya bank sampah yang ada di Payakumbuh ya Bu ya. yang memproduksi mengendaur ulang ini cuma 2 itu aja Bu. Yang Bank Sampah Peduli sama Liberty. Iya, Liberty. Jadi Bank Sampah Pedulinya orangnya masih muda, jadi dia ya pergi ke sekolah-sekolah. Jadi kemarin kami dapat itu pesanan map dari sekolah. Jadi yang memasarkan itu Bank Sampah Peduli, jadi kami kerjasama gitu. Iya. Dikasih Produksinya di sini saling berkolaborasi begitu ya Bu ya. Oh, di Peduli juga produksi, di sini juga produksi. Jadi yang memasarkan itu ya Bank Sampah Peduli. Oke. Mungkin kita udah sepuh, udah sepuh, nggak bisa lagi pergi-pergi. Iya. Jadi berkolaborasi dengan yang muda-muda yang masih energik untuk melakukan pemasaran keluar gitu ya Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri sejauh mana nih minat dari masyarakat kita untuk mempergunakan hasil daur ulang dari sampah ini Bu? Banyak nggak Bu peminatnya yang beli langsung ke sini? Nah itulah dia. Gimana? Jadi kalau di kalangan ibu-ibu mungkin belum bisa. Jadi memang itu di sekolah, makanya di sekolah. Jadi kita memasarkan itu di sekolah. Kemarin juga ada di SMIA Negeri 1 di sini juga datang ke sini mau kerjasama dengan kita. Jadi memang kita sepertinya banyak bekerja sama dengan sekolah-sekolah ini yang bagusnya. Baik itu pengumpulan sampah dan juga pemasaran, memang baru bisa di sekolah ini kayaknya seperti ada titik cerahnya. Karena pengumpulan sampah di sekolah itu, kalau SMEA itu kemarin katanya muridnya 1.500. Jadi kalau saya bilang sama gurunya waktu ini observasi ke sini, 1.500 mengelola anak berarti 1.500 rumah tangga udah bisa untuk mengelola sampah kalau kita melalui anak. Jadi itu makanya kita minta biasanya lebih cenderung melalui sekolah. Kalau ibu-ibu rumah tangga agak sulit untuk memberikan motivasi. Iya. Setelah itu kami juga ada melalui posyandu, Jadi di posyandu itu bisa kami beli, misalnya ibu-ibunya bawa ke posyandu, sampahnya kami bisa beli, ditambah untuk menambah income dari posyandu. Jadi itu pemasaran memang pemasarannya masih agak terkendala ya Bu ya. Terkendala. Ya, tapi kalau untuk Kak Ros lihat ini izin ya Bu ya. Iya. Nah, ini salah satu contoh produknya tas ini bisa dipakai buat berbelanja ke pasar atau buat narok baju, itu juga banyak manfaatnya dan ini sepertinya bahannya cukup kuat dan banyak menampung ini juga bisa ya Bu ya. Bisa. Nah, kalau yang seperti ini di berapa nih Bu harganya? 30.000. 30.000 ya. Nah, di sana Parekraf ini worth it sekali ya, harganya 30.000, bahannya seperti yang kita lihat bersih dan jahitannya juga kuat, banyak bisa kita gunakan, mungkin ibu-ibu mau ke pasar, mau kemana gitu buat peralatan-peralatan bisa di sini. Oke, dan nah sejauh ini udah pernah ikut ini nggak Bu, pameran atau pelatihan keluar gitu? Sudah juga dulu kami lingkungan hidup dibawa pameran dari dalam rangka Hari Lingkungan Hidup, juga dari PKK dalam rangka Dasawisma, Bulan Bakti Dasawisma, ikutkan pameran-pameran ini. Pelatihan juga dilaksanakan oleh lingkungan hidup, jadi kami dilatih untuk bikin anyaman-anyaman dan lain sebagainya. Itulah nanti yang kami kembangkan di anggota di sini gitu ya Bu. Kalau harapan Ibu sendiri untuk pengembangan usaha bank sampah ini seperti apa ke depannya nih Bu?
Harapan kami di mana sampah-sampah ini setiap rumah tangga harus memilah dari rumahnya, karena kami rasakan sekali kalau rumah tangga tidak memilah, mungkin sampah ini di TPA itu akan menumpuk seperti tempat kotor gitu. Tapi kalau sudah dipilah, kami rasa yang benar-benar tidak bisa diolah baru disampaikan ke bank sampah. Ya, kami berharap memang kepada yang terkait seperti lurah, camat yang mempunyai power lah, jadi bisa untuk menghimbau. Mungkin tidak sekadar menghimbau lagi, memberikan sosialisasi, sosialisasi dan juga membuat peraturan. Jadi peraturan yang menegaskan sampah yang disampaikan ke TPA itu benar-benar sampah yang tidak bisa diolah. Sedangkan yang kecil-kecil seperti ini kalau bersih tidak disatukan dengan sampah organik, itu bisa juga kita olah. Tapi kalau udah menyatu dengan sampah organik, itu akan susah untuk memilahnya ya. Memang benar sekali Nusa Anak Parekraf, karena memang seharusnya kita harus mendukung kreativitas yang luar biasa seperti yang sudah dilakukan oleh Ibu Rahmaneida ini, mengolah sampah yang tidak terpakai menjadi sesuatu yang berguna, dan otomatis itu sudah membantu lingkungan kita tidak tercemar lagi dengan tumpukan-tumpukan sampah yang itu mungkin sangat mengganggu untuk kesehatan juga. Dari Nusa Anak Parekraf, demikian tadi Malapak Ka'ros dengan Ibu Rahmaneida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.